Aku dilarang ikut mudik oleh suamiku, ternyata dia punya istri lagi di kampung. Ku ceraikan dia dan ku balas dia sampai jadi gelandangan. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi di kota besar itu selalu dimulai dengan ritme yang sama. Deru kendaraan, cahaya matahari yang menembus celah tirai, dan aroma kopi hangat yang memenuhi dapur apartemen Nadira. Nadira berdiri di depan meja makan, menuangkan kopi ke dalam cangkir putih favorit Raka Pratama. Gerakannya tenang, terlatih, seolah semua sudah menjadi bagian dari rutinitas yang ia jalani dengan penuh cinta. Tak lama, langkah kaki Raka terdengar mendekat. Pagi, ucap Raka singkat, duduk sambil merapikan jam tangannya. Nadira tersenyum lembut. Aku buatkan kopi seperti biasa. Raka mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi bagi Nadira, kehadiran itu sudah cukup. Ia terbiasa dengan sifat Raka yang tidak terlalu banyak kata, namun selalu terlihat bertanggung jawab dan mapan. Di matanya, Raka adalah sosok suami sempurna, pekerja keras, tegas, dan mampu memberikan kehidupan yang layak. Apartemen mereka berada di lantai tinggi, dengan pemandangan gedung-gedung menjulang yang berkilau setiap malam. Semua terlihat begitu ideal. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang mencurigakan. Di media sosial, kehidupan mereka tampak seperti gambaran rumah tangga impian. Foto-foto makan malam bersama, liburan singkat, hingga momen sederhana seperti sarapan berdua. Semuanya memperlihatkan kebahagiaan yang utuh. Dan Nadira mempercayai itu. Ia percaya bahwa apa yang ia lihat setiap hari adalah kenyataan sepenuhnya. Bahwa tatapan Raka, meskipun sering datar, tetap menyimpan rasa yang sama seperti dulu. Bahwa pria itu hanya miliknya. Di dalam hatinya, Nadira tidak pernah meragukan satu hal pun. Ia mencintai Raka dengan cara yang sederhana, menunggu, memahami, dan tidak banyak menuntut. Baginya, cinta tidak harus selalu diucapkan. Cukup dirasakan. Cukup dijalani. Saat Raka berangkat kerja pagi itu, Nadira berdiri di depan pintu, memperhatikannya mengenakan sepatu dengan rapi. Hati-hati di jalan, ucap Nadira pelan. Raka hanya menoleh sekilas dan mengangguk sebelum pergi. Pintu tertutup. Seng. Namun bagi Nadira, itu bukan kesepian. Itu adalah bagian dari kehidupan yang ia yakini sempurna. Ia tidak tahu bahwa di balik rutinitas yang terlihat tenang itu, ada sesuatu yang perlahan sedang disembunyikan. Sesuatu yang kelak akan meruntuhkan semua keyakinannya. Tentang cinta, tentang kesetiaan, dan tentang pria yang selama ini ia sebut sebagai satu-satunya miliknya. Larangan mudik yang aneh. Suasana kota mulai berubah menjelang Lebaran. Pusat perbelanjaan dipenuhi ornamen khas hari raya. Jalanan semakin ramai, dan obrolan tentang mudik terdengar di mana-mana. Bagi banyak orang, itu adalah momen untuk kembali, kepada keluarga, kepada kenangan, kepada rumah. Bagi Nadira, mudik selalu menjadi hal yang sederhana namun berarti. Meski tidak selalu pulang setiap tahun, ia tetap menantikan momen kebersamaan itu. Terlebih lagi, tahun ini ia berharap bisa ikut bersama Raka. Sore itu, Nadira duduk di ruang tamu, membuka beberapa pilihan tiket di ponselnya. Wajahnya terlihat antusias. Raka, panggilnya lembut saat suaminya baru pulang kerja. Aku lihat jadwal keberangkatan ke kampungmu. Kita berangkat tanggal ini saja, ya? Biar nggak terlalu padat. Raka yang sedang melepas jasnya berhenti sejenak. Tatapannya berubah, bukan terkejut, lebih seperti tidak nyaman. Kamu nggak usah ikut, ucapnya singkat. Nadira mengerutkan kening, mengira ia salah dengar. Maksudnya? Aku mudik sendiri tahun ini, jawab Raka datar sambil berjalan melewati Nadira menuju kamar. Jawaban itu menggantung di udara, terasa janggal. Nadira berdiri, mengikuti langkahnya. Kenapa? Bukannya biasanya kita bareng. Raka tidak langsung menjawab. Ia sibuk membuka kancing kemejanya, seolah pertanyaan itu tidak penting. Aku lagi banyak urusan di sana. Ribet kalau kamu ikut, katanya akhirnya. Nada suaranya terdengar dingin, tidak seperti biasanya. Nadira mencoba tersenyum, meski ada sesuatu yang terasa mengganjal. Aku nggak akan ganggu kok. Aku juga bisa bantu apa-apa di sana.
Raka menghela napas pelan. Kali ini terdengar sedikit kesal. Nadira, aku bilang gak usah ikut. Kalimat itu tegas. Terlalu tegas untuk sekadar permintaan. Hening seketika. Nadira menatap punggung Raka yang kini membelakanginya. Ada jarak yang tiba-tiba terasa. Bukan secara fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ini cuma soal kerjaan, kan? Tanya Nadira pelan, hampir seperti meyakinkan dirinya sendiri. Raka berhenti sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Iya. Singkat, tanpa penjelasan. Sejak percakapan itu, ada yang berubah. Raka menjadi lebih sering memegang ponselnya, bahkan saat makan malam. Ia mulai keluar ruangan untuk menerima telepon, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Tatapannya pun terasa berbeda, tidak lagi setenang dulu, seolah selalu menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Nadira mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin Raka benar. Mungkin memang ada pekerjaan penting. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun setiap kali melihat Raka menjauh saat ponselnya berdering, atau saat pria itu menjawab pertanyaan dengan singkat dan dingin, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Kecil, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam pernikahannya. Keraguan. Kejanggalan yang terlihat kecil. Hari-hari setelah percakapan tentang mudik itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Raka tetap berangkat kerja pagi, pulang malam, dan menjalani rutinitas yang sama seperti sebelumnya. Namun bagi Nadira, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang terlalu halus untuk dilihat, tapi terlalu kuat untuk diabaikan, awalnya hanya hal kecil. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, ponsel Raka bergetar di atas meja. Layar menyala, menampilkan panggilan masuk. Raka melirik sekilas, lalu dengan cepat membalikkan ponselnya. Nadira tidak berkata apa-apa. Ia hanya memperhatikan. Beberapa detik kemudian, Raka berdiri. Aku angkat dulu. Ia berjalan menjauh, menuju balkon. Pintu kaca ditutup rapat. Nadira tetap duduk di kursinya, sendok di tangan, tapi pikirannya tidak lagi pada makanan. Samar-samar ia melihat bayangan Raka berbicara di luar. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Saat kembali, wajah Raka datar seperti biasa. Siapa? Tanya Nadira hati-hati. Kerjaan, jawab Raka singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Malam berikutnya, hal yang sama terulang. Dan malam setelahnya. Semakin sering. Raka mulai membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia tak lagi meninggalkannya sembarangan seperti dulu. Setiap notifikasi yang masuk langsung diperiksa. Setiap panggilan hampir selalu dijawab di luar ruangan. Nadira mencoba menahan diri. Ia tidak ingin terlihat curiga. Tidak ingin menjadi istri yang penuh prasangka. Namun satu kejadian kecil akhirnya membuatnya tak bisa diam. Pagi itu, Raka sedang mandi. Ponselnya tertinggal di meja samping tempat tidur. Layar menyala karena pesan masuk. Nadira yang sedang merapikan tempat tidur tak sengaja melihatnya. Hanya sekilas. Nama pengirimnya tidak ia kenal. Dan sebelum ia sempat membaca lebih jauh, suara air berhenti. Nadira refleks menjauh. Beberapa detik kemudian, Raka keluar dari kamar mandi. Pandangannya langsung tertuju pada ponsel di meja. Ada yang pegang HP aku? Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya tajam. Nadira terdiam sejenak, kaget dengan reaksi itu. Enggak, aku cuma lagi bersihin tempat tidur. Raka menatapnya beberapa detik, seolah mencoba memastikan sesuatu. Lalu ia mengambil ponselnya dengan cepat. Sejak saat itu, suasana menjadi berbeda. Lebih tegang, lebih kaku. Sore harinya, Nadira akhirnya memberanikan diri bertanya. Raka, akhir-akhir ini kamu sering banget nerima telepon diam-diam. Sebenarnya ada apa? Raka yang sedang duduk langsung menoleh. Tatapannya berubah. Ada apa-apanya? Balasnya dingin. Aku cuma nanya. Suara Nadira melemah. Soalnya kamu jadi beda. Beda gimana? Raka mulai meninggikan nada suara. Kamu lebih tertutup. Dan udah cukup, Nadira.
Potongan kalimat itu terasa seperti tamparan. Aku capek kerja, jangan ditambah drama yang gak penting. Hening. Nadira menunduk. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Terluka. Ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun sejak saat itu, satu hal menjadi jelas. Bukan hanya ada yang disembunyikan oleh Raka. Tapi setiap kali Nadira mencoba mendekat untuk memahami, ia justru didorong menjauh tanpa alasan yang masuk akal. Dan kejanggalan-kejanggalan kecil itu, perlahan mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Keberangkatan sendiri. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana kota terasa berbeda. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan yang membawa orang-orang pulang ke kampung halaman. Tas-tas besar, wajah lelah bercampur bahagia, dan harapan untuk bertemu keluarga menjadi pemandangan yang biasa menjelang Lebaran. Namun di dalam apartemen Nadira, suasana justru terasa sepi. Tidak ada koper besar miliknya yang disiapkan. Tidak ada rencana perjalanan bersama. Hanya satu tas milik Raka yang tergeletak di dekat pintu. Nadira berdiri di dekat meja makan, memperhatikan Raka yang sedang merapikan barang-barangnya. Gerakannya cepat, efisien, tanpa banyak bicara, seolah ia ingin segera pergi. "Kamu yakin? Aku nggak ikut?" tanya Nadira pelan, untuk terakhir kalinya. Raka tidak menoleh. "Aku sudah bilang dari awal." Jawaban itu singkat, tegas, dan dingin. Nadira menggenggam ujung bajunya, mencoba menahan sesuatu di dalam dadanya. "Biasanya kita selalu bareng." Raka menghela napas, terdengar sedikit tidak sabar. "Nadira, jangan mulai lagi. Aku cuma pergi beberapa hari." Beberapa hari. Kata-kata yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Nadira tidak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya penuh tanda tanya. Beberapa menit kemudian, Raka mengangkat tasnya. Ia berjalan menuju pintu tanpa banyak kata. "Hati-hati di jalan," ucap Nadira, hampir seperti kebiasaan yang terulang. Raka berhenti sebentar, lalu menjawab singkat, "Iya." Tidak ada senyum. Tidak ada sentuhan. Tidak ada hal yang biasanya ada di antara mereka. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, kepergian Raka terasa berbeda. Bukan seperti suami yang pergi sementara, tapi seperti seseorang yang sedang menjauh. Nadira berdiri lama di depan pintu, seolah berharap Raka akan kembali membuka dan mengatakan sesuatu. Apa saja. Penjelasan, atau sekadar alasan yang bisa ia percaya. Namun tidak ada. Hanya keheningan. Hari itu berjalan lambat. Nadira mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal kecil. Membersihkan rumah, menonton televisi, bahkan mencoba memasak sesuatu. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Raka. Semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat rasa tidak nyaman yang muncul. Malam pun tiba. Lampu kota terlihat dari jendela apartemen, berkilau seperti biasa. Tapi kali ini, semuanya terasa kosong. Ponsel Nadira tergeletak di meja. Tidak ada pesan dari Raka. Tidak ada kabar bahwa ia sudah sampai. Padahal biasanya, Raka selalu memberitahu. Nadira akhirnya mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. "Sudah sampai." Pesan terkirim. Namun tidak ada balasan. Menit berlalu. Lalu 1 jam. Layar ponsel tetap sunyi. Nadira menatapnya dalam diam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang kini tidak lagi kecil. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan sekadar karena Raka pergi sendiri. Tapi karena cara ia pergi. Cara ia menjauh. Dan cara ia mulai menghilang. Bahkan saat masih terhubung oleh satu pesan sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya merasa kesepian. Ia merasa ditinggalkan. Panggilan dari kampung. Hari kedua tanpa Raka terasa lebih panjang dari yang Nadira bayangkan. Apartemen yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi ruang sunyi yang dingin. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada percakapan singkat, bahkan tidak ada notifikasi pesan dari Raka sejak ia berangkat. Nadira mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin dia sibuk.
Mungkin sinyalnya jelek. Mungkin memang tidak sempat. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus mengganggu. Siang itu, ponsel Nadira tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya sedikit lega. Nadine. Halo? Jawab Nadira cepat, seolah menunggu seseorang untuk diajak bicara. Di seberang sana, suara Nadine terdengar ragu. Nadira, kamu lagi di rumah? Iya. Kenapa? Hening sejenak. Nadira, aku mau tanya sesuatu. Tapi kamu harus jawab jujur. Ya. Nada suara itu berbeda. Tidak santai seperti biasanya. Jantung Nadira mulai berdetak lebih cepat. Ada apa sih, Nadine? Apa kamu ikut Raka mudik? Pertanyaan itu membuat Nadira mengernyit. Enggak. Dia bilang aku nggak perlu ikut. Kenapa? Sekali lagi, hening. Kali ini lebih lama. Nadine? Suara Nadira mulai pelan, tapi tegang. Kamu lihat apa? Tarikan napas terdengar dari seberang telepon. Aku tadi, kebetulan ada di kampung temanku. Nggak jauh dari kampung Raka, ucap Nadine perlahan. Dan aku lihat dia. Tubuh Nadira mendadak kaku. Lihat Raka? Tanyanya, hampir berbisik. Iya. Apa dia baik-baik aja? Jawaban Nadine tidak langsung datang. Dan detik itu terasa seperti sesuatu yang menggantung di ujung jurang. Nadira, suara Nadine melemah. Dia nggak sendirian. Dunia seakan berhenti. Apa maksud kamu? Tanya Nadira cepat. Nadanya mulai bergetar. Aku lihat dia. Sama seorang wanita. Sunyi, kata-kata itu sederhana. Tapi dampaknya menghancurkan. Nadira mencoba tertawa kecil. Memaksa pikirannya untuk tetap logis. Mungkin cuma saudara. Atau teman lama. Aku juga pikir begitu. Potong Nadine pelan. Tapi, cara mereka. Nadine terdiam sejenak. Seolah memilih kata yang tepat. Mereka nggak terlihat seperti teman. Nadira. Degup jantung Nadira semakin keras. Apa maksud kamu? Suaranya kini hampir tak terdengar. Mereka jalan bareng, dekat banget. Dan orang-orang di sana, kelihatannya mengenal mereka sebagai pasangan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Sekali. Tepat di hati Nadira. Tangannya mulai gemetar. Ia duduk perlahan di sofa, mencoba menahan tubuhnya yang terasa lemas. Nggak mungkin, bisiknya pelan. Raka nggak mungkin kayak gitu. Aku harap aku salah, kata Nadine cepat. Makanya aku langsung telepon kamu. Aku nggak mau kamu tahu dari orang lain. Air mata mulai menggenang di mata Nadira, meski ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Wanita itu, siapa? Tanyanya lirih. Aku nggak tahu namanya, jawab Nadine. Tapi mereka terlihat, seperti bukan baru kenal. Diam. Lama. Nadira tidak menangis. Belum. Karena pikirannya masih berusaha menolak kenyataan yang mulai terbentuk. Namun di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Perlahan. Menyakitkan. Dan tidak bisa dihentikan. Kalau kamu mau, lanjut Nadine hati-hati, aku bisa cari tahu lebih banyak. Nadira menutup matanya. Napasnya terasa berat. Iya. Jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Tolong cari tahu. Telepon terputus. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pergi, Nadira tidak lagi merasa hanya curiga. Ia mulai takut bahwa semua yang ia percayai selama ini mungkin hanyalah kebohongan yang belum terbongkar sepenuhnya. Nama yang tidak dikenal. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadira duduk di tepi tempat tidur. Ponsel masih berada di genggamannya. Sejak panggilan dengan Nadine siang tadi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kemungkinan berputar di kepalanya, mencoba ia susun, lalu ia bantah sendiri. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Ia harus percaya. Namun rasa gelisah itu tidak mau pergi. Beberapa jam berlalu tanpa kabar, hingga akhirnya ponsel Nadira kembali bergetar. Nama Nadine muncul lagi di layar. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Halo? Jawabnya cepat. Nadira. Suara Nadine kali ini lebih serius. Tidak ada lagi keraguan seperti sebelumnya.
Aku sudah tanya ke beberapa orang di sini. Nadira menelan ludah. Terus. Hening sejenak. Wanita itu, namanya Salsa Maharani. Nama itu terdengar asing. Benar-benar asing. Alis Nadira berkerut. Ia mencoba mengingat, mencari di dalam kepalanya. Mungkin pernah Raka menyebutnya, mungkin hanya sekilas, mungkin tanpa ia sadari. Namun tidak ada. Tidak satu pun. Salsa Maharani, ulang Nadira pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Iya, jawab Nadine. Dan, Nadira, aku harus jujur sama kamu. Nada itu membuat dada Nadira terasa sesak. Apalagi, suaranya mulai melemah. Orang-orang di sini kenal mereka sebagai pasangan. Kalimat itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar dugaan. Bukan lagi sekadar kecurigaan. Tapi sesuatu yang mulai menyerupai kenyataan. Nadira terdiam. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Sejak kapan? Tanyanya lirih. Aku nggak tahu pasti, jawab Nadine. Tapi dari cara orang-orang ngomong, ini bukan hal baru. Bukan hal baru. Artinya, sudah lama. Artinya, selama ini. Nadira menutup matanya perlahan. Selama ini Raka pulang terlambat. Selama ini ia menerima telepon diam-diam. Selama ini ia bersikap dingin tanpa alasan. Semua potongan itu tiba-tiba seperti menyatu. Dan nama itu, Salsa Maharani. Nama yang tidak pernah ada dalam cerita Raka. Nama yang tidak pernah disebut dalam percakapan mereka. Nama yang seharusnya tidak pernah ada. Jika semua memang baik-baik saja. Nadira. Suara Nadine terdengar hati-hati. Kamu kuat. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu sebelum Nadira akhirnya membuka suara. Aku nggak pernah dengar nama itu, katanya pelan. Nggak pernah sekalipun. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya karena Raka mungkin memiliki wanita lain. Tapi karena ia berhasil menyembunyikannya begitu rapi. Begitu sempurna. Seolah kehidupan yang Nadira jalani selama ini hanyalah satu sisi dari kebenaran yang tidak utuh. Aku akan terus cari tahu, kata Nadine. Kamu jangan ambil keputusan dulu sebelum semuanya jelas. Nadira hanya mengangguk, meski Nadine tidak bisa melihatnya. Telepon berakhir. Kamar kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih menekan. Nadira menatap kosong ke depan. Pikirannya dipenuhi satu nama yang terus berulang di kepalanya. Salsa Maharani. Nama yang asing. Namun kini, terasa seperti ancaman nyata bagi seluruh hidup yang selama ini ia yakini. Rasa curiga menjadi nyata. Pagi itu, Nadira tidak lagi bangun dengan harapan. Ia bangun dengan tujuan. Nama Salsa Maharani masih bergema di kepalanya. Seperti sesuatu yang menolak untuk hilang. Jika sebelumnya ia mencoba menenangkan diri dengan berbagai kemungkinan, kali ini Nadira memilih jalan yang berbeda. Mencari kebenaran. Bukan lagi menebak. Bukan lagi menunggu. Tangannya bergerak pelan membuka laptop di meja kerja. Jari-jarinya sempat ragu di atas keyboard. Seolah masih ada bagian dari dirinya yang takut menemukan jawaban. Namun akhirnya ia mengetik juga. Salsa Maharani. Hasil pencarian muncul satu persatu. Tidak semuanya jelas. Tidak semuanya relevan. Tapi Nadira tidak berhenti. Ia membuka media sosial, menelusuri akun demi akun, memperhatikan setiap foto, setiap komentar, setiap detail kecil yang mungkin terlewat. Hingga akhirnya, satu akun menarik perhatiannya. Foto profil seorang wanita dengan senyum lembut. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Tapi ada sesuatu yang membuat Nadira berhenti lebih lama. Tangannya mulai terasa dingin saat ia membuka profil itu. Scroll. Satu foto, dua foto. Lalu, jantungnya seperti berhenti. Sebuah foto sederhana. Tidak ada yang istimewa di mata orang lain. Hanya seorang wanita berdiri di depan rumah dengan latar suasana kampung. Namun di sudut foto, ada sosok yang sangat ia kenal. Raka. Meski hanya terlihat sebagian, Nadira tidak mungkin salah. Itu Raka. Dengan pakaian santai. Dengan ekspresi yang berbeda. Lebih lepas. Lebih hidup.
Seolah itu adalah versi dirinya yang tidak pernah Nadira lihat. Napas Nadira mulai tidak teratur. Tangannya gemetar saat ia membuka foto berikutnya. Dan berikutnya. Hingga semuanya menjadi semakin jelas. Ada foto mereka berdua duduk berdekatan. Ada momen makan bersama. Ada kebersamaan yang terlalu intim untuk disebut sekadar teman. Dan yang paling menghancurkan. Beberapa komentar dari orang-orang yang menyapa mereka sebagai pasangan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam kebohongan yang belum terucap. Raka bukan hanya berbohong. Ia menjalani kehidupan lain. Kehidupan yang tidak pernah ia ceritakan. Kehidupan yang disembunyikan dengan sangat rapi. Hingga Nadira sendiri tidak pernah menyadarinya. Air mata akhirnya jatuh. Perlahan. Tanpa suara. Bukan tangisan histeris. Bukan amarah yang meledak. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Rasa hancur yang diam. Nadira menutup laptopnya dengan pelan. Ia bersandar di kursi, menatap kosong ke depan. Semua potongan kini sudah lengkap. Telepon diam-diam. Sikap dingin. Larangan mudik. Kepergian tanpa kabar. Dan sekarang. Bukti. Nyata. Jelas. Tidak terbantahkan. Apa selama ini aku hidup dalam kebohongan? Bisiknya lirih. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena jauh di dalam hatinya, Nadira sudah tahu. Hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan lagi sekadar istri yang menunggu penjelasan. Tapi seseorang yang telah melihat kebenaran. Dan tidak akan pernah bisa kembali menjadi seperti sebelumnya. Identitas ganda Raka. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia hadir perlahan, melalui potongan-potongan kecil yang saling terhubung, hingga akhirnya membentuk sesuatu yang tak bisa lagi dipungkiri. Setelah menemukan akun Salsa Maharani, Nadira tidak berhenti. Ia kembali membuka laptopnya, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi ragu, bukan lagi takut, melainkan tekad yang dingin. Ia ingin melihat semuanya. Sampai tuntas. Ia mulai menelusuri lebih dalam. Dari satu akun ke akun lain. Dari satu komentar ke komentar berikutnya. Dari satu foto ke foto yang lain yang menampilkan potongan kehidupan yang selama ini tersembunyi darinya. Dan semakin ia mencari, semakin jelas gambaran itu terbentuk. Di kampung, Raka bukanlah pria yang misterius. Ia dikenal, diterima, dianggap sebagai bagian dari kehidupan di sana. Beberapa unggahan memperlihatkan Raka menghadiri acara-acara sederhana, berdiri di antara warga, tersenyum, berbincang dengan santai. Tidak ada kesan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Justru sebaliknya. Ia terlihat seperti seseorang yang memiliki tempat, yang memiliki peran. Dan di setiap momen itu, Salsa selalu ada di sisinya. Bukan sebagai orang asing, bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang berdiri sejajar dengannya. Seseorang yang diakui. Nadira menemukan satu foto yang membuat napasnya tertahan. Sebuah potret di depan rumah sederhana. Raka berdiri di samping Salsa. Jarak mereka dekat, terlalu dekat untuk disangkal. Di bawah foto itu, ada komentar. Semoga langgeng terus ya kalian. Dan tidak ada bantahan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada tanda bahwa semua itu salah. Justru ada balasan dari akun Salsa. Amin. Sederhana. Namun cukup untuk menghancurkan semuanya. Nadira menatap layar tanpa berkedip. Perlahan, satu kesimpulan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, kini berdiri jelas di hadapannya. Raka memiliki dua kehidupan. Di kota, ia adalah suami Nadira. Pria mapan, tenang, dan terlihat sempurna. Di kampung, ia adalah suami Salsa. Sosok yang hidup sederhana, dekat, dan diakui sebagai pasangan. Dua dunia. Dua identitas. Dua kehidupan yang berjalan bersamaan, tanpa pernah saling bersentuhan. Dan Nadira. Ia hanyalah salah satu bagian dari kebohongan itu. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena marah yang meledak, tapi karena sesuatu yang lebih tajam. Kesadaran. Selama ini, ia tidak hanya dibohongi. Ia hidup dalam cerita yang tidak utuh.
Sementara Raka dengan tenangnya menjalani dua peran sekaligus, seolah itu adalah hal yang biasa. Bagaimana dia bisa? Bisik Nadira pelan, suaranya hampir hilang. Bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa membagi dirinya, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa jejak. Nadira menutup laptopnya perlahan. Kali ini, tidak ada air mata. Tidak ada lagi keterkejutan. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang dingin dan tajam di dalam hatinya. Jika sebelumnya ia masih berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman, hari ini, harapan itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanya satu hal. Kebenaran. Dan kebenaran itu telah mengubah segalanya. Hati yang hancur. Malam itu, kota tetap bersinar seperti biasa. Lampu-lampu gedung memantul di jendela apartemen. Kendaraan berlalu tanpa henti, dan kehidupan di luar berjalan seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam ruangan itu, dunia Nadira runtuh tanpa suara. Ia duduk di lantai, bersandar pada sisi tempat tidur. Laptop di depannya sudah lama tertutup, tapi semua yang ia lihat masih terputar jelas di pikirannya. Setiap foto, setiap komentar, setiap bukti, semuanya terlalu nyata untuk diabaikan. Dan terlalu menyakitkan untuk diterima. Dua kehidupan, bisiknya lirih. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Bagaimana mungkin pria yang setiap hari ia temui, yang ia percaya sepenuhnya, ternyata menjalani dua rumah tangga sekaligus? Bukan sekadar selingkuh. Bukan sekadar kebohongan kecil. Tapi kehidupan lain yang utuh. Dengan wanita lain. Dengan peran yang sama. Dengan janji yang mungkin sama. Air mata akhirnya jatuh lagi. Kali ini tidak tertahan. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar pelan. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang dalam, yang datang dari tempat yang paling rapuh dalam dirinya. Ia mengingat semuanya. Pagi-pagi sederhana mereka. Makan malam singkat yang terasa cukup. Percakapan kecil yang ia anggap berarti. Semua itu, kini terasa seperti ilusi. Jadi selama ini, aku ini apa? Suaranya pecah. Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Apakah ia hanya bagian dari kebohongan? Apakah cintanya hanya dimanfaatkan? Atau, apakah sejak awal, semuanya memang tidak pernah nyata? Rasa sakit itu menjalar perlahan. Dari dada, ke seluruh tubuh. Membuat napasnya berat, pikirannya kacau, dan hatinya terasa kosong. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Tangisan Nadira perlahan mereda. Napasnya masih berat, tapi pikirannya mulai jernih. Ia menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya tidak lagi sama. Bukan lagi penuh harapan. Bukan lagi penuh kepercayaan. Melainkan, sesuatu yang lebih tenang. Lebih dingin. Lebih pasti. Ia berdiri perlahan. Melangkah ke depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Nadira tidak melihat sosok yang lemah. Ia melihat seseorang yang telah dikhianati. Tapi belum kalah. Cukup, ucapnya pelan. Satu kata. Namun penuh arti. Kesedihan itu masih ada. Rasa sakit itu belum hilang. Tapi di balik semua itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Ketegasan. Jika selama ini ia diam, memahami, dan percaya, maka sekarang, ia tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Nadira menghapus sisa air matanya. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus hidup dalam kebohongan. Tidak lagi. Karena cinta, tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga dirinya sendiri. Pertemuan dengan Faris. Pagi itu, Nadira tidak lagi ragu. Semua yang ia temukan semalam masih melekat jelas di pikirannya. Tapi kali ini ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam emosi. Ia memilih bergerak. Ia butuh fakta yang lebih kuat. Bukan hanya untuk memastikan, tapi untuk bersiap. Satu nama terlintas di benaknya. Faris Alendra. Nama itu bukan asing. Nadira pernah mendengarnya beberapa kali dari Raka. Biasanya dalam percakapan singkat tentang bisnis. Faris dikenal sebagai salah satu rekan penting dalam jaringan kerja Raka.
seseorang yang cukup berpengaruh dan sulit dibohongi. Tanpa banyak pikir, Nadira menghubunginya. Tidak butuh waktu lama hingga mereka sepakat bertemu di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Faris sudah duduk lebih dulu ketika Nadira datang. Pria itu tampak tenang, dengan sikap yang rapi dan sorot mata yang tajam. Saat melihat Nadira, ia berdiri dan mengangguk sopan. "Nadira?" sapanya. "Iya," jawab Nadira pelan, lalu duduk di hadapannya. Beberapa detik pertama terasa canggung. Mereka tidak pernah benar-benar berbicara sebelumnya, hanya sekadar tahu satu sama lain melalui Raka. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Faris langsung, tanpa basa-basi. Nadira menarik napas dalam. "Ini bukan percakapan yang mudah. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang Raka," ucapnya akhirnya. Tatapan Faris berubah sedikit, lebih fokus. "Silakan." Nadira membuka ponselnya, lalu memperlihatkan beberapa foto yang ia temukan. Foto Raka bersama Salsa. Faris memperhatikannya dengan serius. Tidak ada ekspresi kaget. Tidak juga terkejut berlebihan. Hanya diam dan memahami. "Anda sudah tahu," kata Nadira pelan, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Faris menghela napas ringan. "Saya curiga sejak lama," jawabnya jujur. Jawaban itu membuat dada Nadira terasa sesak. "Curiga?" ulangnya. "Raka sering menggunakan alasan bisnis untuk bepergian ke tempat yang sama. Terlalu sering untuk disebut kebetulan," jelas Faris. "Dan beberapa transaksi tidak sesuai dengan laporan yang ia berikan." Setiap kata terasa seperti menambah luka. Bukan hanya soal hubungan, tapi juga tentang kebohongan yang lebih luas. Jadi dia bukan cuma bohong soal itu. Suara Nadira melemah. Faris menggeleng pelan. "Sepertinya tidak." Hening sejenak. Namun kali ini, Nadira tidak menangis. Ia hanya menatap meja, menyerap semua kenyataan yang kini terbuka sedikit demi sedikit. "Apa yang ingin Anda lakukan?" tanya Faris kemudian. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan segalanya. Nadira mengangkat wajahnya. Tatapannya sudah berbeda dari sebelumnya. Tenang, tapi tegas. "Saya ingin kebenaran yang lengkap," ucapnya. "Semua yang selama ini dia sembunyikan." Faris menatapnya beberapa detik, seolah menilai keseriusannya. Lalu ia mengangguk. "Kalau begitu, saya akan bantu." Nadira sedikit terkejut. "Kenapa Anda mau membantu saya?" Faris bersandar pelan. "Karena dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya," jawabnya. "Dan Raka sudah melanggar itu. Bukan hanya ke Anda, tapi juga ke banyak orang." Jawaban itu jelas. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa simpati yang dibuat-buat. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, Nadira tidak merasa sendirian. Ia mungkin terluka. Ia mungkin dikhianati. Tapi kini, ia memiliki sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya. Arah. Dan bersama Faris, ia mulai melangkah, menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan terlalu rapi. Bukti terbuka. Langkah Nadira kini tidak lagi ragu. Setelah pertemuannya dengan Faris Alendra, segalanya bergerak lebih cepat dan lebih jelas. Apa yang sebelumnya hanya berupa kecurigaan dan potongan bukti, kini mulai tersusun menjadi satu gambaran utuh yang tidak bisa lagi disangkal. Hari itu, Nadira kembali bertemu Faris di ruang kerja pribadinya. Berbeda dari kafe sebelumnya, tempat ini terasa lebih formal. Meja besar, berkas tersusun rapi, dan layar laptop yang sudah menampilkan beberapa file. Faris berdiri di samping meja, seolah sudah menyiapkan semuanya. "Silakan duduk," ucapnya singkat. Nadira mengangguk, lalu duduk perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke ketidaktahuan. Faris membuka sebuah folder. "Saya sudah kumpulkan beberapa hal," katanya. "Dan saya rasa Anda berhak melihat semuanya." Satu persatu, ia mulai menunjukkan bukti. Dokumen pertama. Catatan perjalanan. Tanggal-tanggal yang tercatat rapi,
perjalanan Raka ke kampung yang jauh lebih sering dari yang pernah ia katakan. Bukan hanya saat lebaran, tapi berkali-kali, dalam waktu yang tidak masuk akal jika hanya untuk urusan pekerjaan. Nadira menatapnya tanpa berkedip. Setiap tanggal terasa seperti pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik alasan sederhana. Dokumen kedua. Transaksi keuangan, beberapa pengeluaran yang tidak pernah Raka jelaskan. Transfer rutin ke rekening atas nama seseorang. Salsa Maharani. Napas Nadira tertahan. Bukan hanya hubungan, tapi juga tanggung jawab yang diam-diam dijalankan. Seolah ada kehidupan lain yang benar-benar ia biayai. Faris tidak banyak bicara. Ia hanya membiarkan Nadira melihat semuanya. Lalu, foto. Bukan dari media sosial. Bukan sesuatu yang bisa dianggap kebetulan. Tapi dokumentasi nyata, hasil pengamatan yang menunjukkan Raka berada di kampung, bersama Salsa, dalam berbagai waktu yang berbeda. Ada momen mereka berjalan berdua. Ada saat mereka masuk ke rumah yang sama. Ada kebersamaan yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Nadira menggenggam tangannya erat. Tidak ada lagi ruang untuk berharap ini semua salah. Semuanya terlalu jelas. Saya juga menemukan ini, kata Faris, menyerahkan satu berkas terakhir. Nadira membukanya perlahan. Sebuah dokumen resmi. Isinya singkat, namun cukup untuk menghancurkan segalanya. Catatan yang menunjukkan bahwa Raka memiliki ikatan yang sah di tempat lain. Dengan nama yang kini tidak lagi asing. Salsa Maharani. Dunia Nadira terasa hening. Bukan karena ia tidak mengerti, tapi karena ia mengerti semuanya. Dengan sangat jelas. Raka bukan hanya menjalani hubungan diam-diam. Ia membangun kehidupan lain. Secara utuh. Secara nyata. Dan selama ini, Nadira hidup di sisi lain dari kebohongan itu. Apakah ini cukup? Tanya Faris pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menutup berkas itu perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi basah. Tidak lagi rapuh. Yang ada hanyalah ketenangan. Yang dingin. Lebih dari cukup, jawabnya. Dan di dalam kalimat itu, tersimpan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Penerimaan. Bahwa semua yang ia cintai selama ini, memang tidak pernah seperti yang ia kira. Bahwa semua bukti yang ada, bukan lagi untuk menyakitinya, tapi untuk membuka jalan. Menuju keputusan yang tidak bisa ia hindari lagi. Kembali ke kampung. Keputusan itu datang tanpa keraguan. Setelah semua bukti terbuka di hadapannya, Nadira tahu satu hal. Ia tidak bisa hanya berhenti pada dokumen dan foto. Ia harus melihatnya sendiri. Dengan mata kepala sendiri. Bukan untuk memastikan lagi, tapi untuk mengakhiri semua ilusi yang mungkin masih tersisa. Malam itu, Nadira mulai bersiap. Tidak banyak barang yang ia bawa. Hanya tas kecil, pakaian secukupnya, dan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Nadine. Perjalanan ini adalah sesuatu yang harus ia jalani sendiri. Diam-diam. Seperti kebohongan yang selama ini disembunyikan darinya. Perjalanan menuju kampung Raka terasa panjang. Jalanan mulai berubah. Dari hiruk-pikuk kota menjadi jalur yang lebih sepi, lebih sederhana. Pemandangan gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah kecil, sawah, dan jalan sempit yang berliku. Nadira duduk diam sepanjang perjalanan. Tidak ada musik. Tidak ada distraksi. Hanya pikirannya sendiri. Dan kenyataan yang semakin dekat. Setiap kilometer yang ia lewati terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Saat akhirnya ia tiba, sore mulai turun. Udara di kampung itu berbeda. Lebih tenang. Lebih sunyi. Tapi bagi Nadira, ketenangan itu justru terasa menekan. Ia turun perlahan, menatap sekeliling. Ini adalah tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Raka. Tempat yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Namun ternyata, menyimpan kehidupan lain yang tidak pernah ia ketahui. Nadira menarik napas dalam. Langkahnya pelan saat ia mulai berjalan, mengikuti alamat yang ia dapatkan dari Faris. Setiap orang yang ia lewati terasa seperti potongan dari dunia yang asing, namun terlalu dekat dengan kehidupan suaminya. Hingga akhirnya, ia sampai.
Sebuah rumah sederhana berdiri di hadapannya. Tidak besar, tidak mencolok. Namun ada sesuatu yang membuat langkah Nadira terhenti. Di halaman rumah itu, ada sepasang sandal pria yang sangat ia kenal. Milik Raka. Jantungnya langsung berdegup keras. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia belum melihat apapun. Belum mendengar apapun. Namun kehadiran itu saja sudah cukup untuk membuat semuanya terasa nyata. Lebih nyata dari foto. Lebih nyata dari dokumen. Nadira melangkah lebih dekat. Perlahan. Hampir tanpa suara. Dan saat ia berdiri di depan jendela yang sedikit terbuka, suara tawa terdengar dari dalam. Laki-laki. Perempuan. Akrab. Dekat. Nadira memejamkan mata sesaat. Seolah mengumpulkan kekuatan terakhir yang ia miliki. Lalu ia membuka matanya kembali dan mengintip ke dalam. Detik itu, segalanya berhenti. Semua bukti yang ia kumpulkan, semua kecurigaan, semua rasa sakit, menjadi satu kenyataan yang berdiri tepat di hadapannya. Tanpa bisa disangkal, tanpa bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya mengetahui kebenaran. Ia melihatnya sendiri. Penglihatan yang menyakitkan. Waktu seolah berhenti di detik itu. Dari celah jendela yang terbuka sedikit, Nadira melihat semuanya dengan jelas. Tanpa filter, tanpa jarak, tanpa kemungkinan untuk menyangkal. Raka. Pria yang ia kenal sebagai suaminya. Duduk santai di ruang tamu rumah sederhana itu, mengenakan pakaian rumahan. Tidak ada jas rapi, tidak ada sikap formal seperti di kota. Ia terlihat berbeda, lebih santai, lebih hidup. Dan di sampingnya, Salsa Maharani, wanita yang selama ini hanya ia lihat melalui layar. Kini berdiri nyata di hadapannya. Salsa membawa 2 gelas minuman, lalu duduk di dekat Raka. Gerakan mereka begitu alami, tanpa canggung, tanpa jarak. Seolah itu adalah rutinitas yang sudah berlangsung lama. Bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Raka menerima gelas itu, lalu tersenyum. Senyum yang jarang Nadira lihat. Senyum yang terasa asing, meski begitu akrab. Dada Nadira terasa sesak. Ia tidak hanya melihat kebersamaan. Ia melihat kenyamanan. Ia melihat kehangatan. Ia melihat sesuatu yang selama ini ia kira hanya miliknya. Tak lama, suara dari luar terdengar. Beberapa warga melintas di depan rumah, menyapa dengan santai. Raka, nanti malam datang ya, seru salah satu dari mereka. Raka menjawab dengan ringan. Iya, pasti. Nada suaranya akrab. Seperti seseorang yang memang bagian dari tempat itu. Salah satu warga lain menoleh ke dalam rumah. Salsa. Jangan lupa juga ya. Salsa tersenyum. Iya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada keraguan. Di mata mereka, Raka dan Salsa adalah pasangan. Sah. Diterima. Normal. Dan Nadira. Ia berdiri di luar. Seperti orang asing. Seperti seseorang yang tidak pernah ada dalam cerita itu. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi tidak jatuh. Seolah tubuhnya menahan semuanya. Karena jika satu tetes saja jatuh, maka semuanya akan runtuh. Tangannya bergetar pelan. Namun ia tetap berdiri. Tetap melihat. Memaksa dirinya menyerap setiap detail yang menyakitkan itu. Karena ia tahu. Ini adalah kenyataan yang selama ini disembunyikan darinya. Raka bukan hanya memiliki wanita lain. Ia memiliki kehidupan lain yang utuh. Dengan tawa. Dengan kebiasaan. Dengan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Semua hal yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan Nadira. Kini dimiliki oleh orang lain. Perlahan, Nadira mundur dari jendela. Langkahnya pelan. Namun hatinya terasa berat. Bukan lagi karena ia ragu. Bukan lagi karena ia ingin memastikan. Tapi karena ia telah melihat semuanya. Secara nyata. Dan tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertanyakan. Malam mulai turun di kampung itu. Namun bagi Nadira, kegelapan sudah datang lebih dulu. Sejak detik ia melihat pria yang ia cintai, hidup bahagia bersama wanita lain, seolah dirinya tidak pernah ada.
Konfrontasi sunyi. Langkah Nadira akhirnya berhenti di depan pintu rumah itu. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya satu tarikan napas panjang, sebelum ia mendorong pintu yang tidak terkunci. Perlahan. Tanpa peringatan. Suara pintu yang terbuka membuat percakapan di dalam terhenti. Raka menoleh. Dan detik itu, wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan senang. Tapi, terkejut shock yang tidak bisa disembunyikan. Nadira? Suaranya pelan, hampir tidak percaya. Salsa yang duduk di sampingnya ikut menoleh. Tatapannya berpindah dari Raka ke Nadira, penuh kebingungan. Namun Nadira, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di sana. Menatap. Tatapannya lurus, dingin, tanpa emosi yang terlihat di permukaan. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Justru itulah yang membuat suasana terasa jauh lebih mencekam. Raka berdiri perlahan. "Apa? Kamu ngapain di sini?" tanyanya. Nada suaranya mulai tidak stabil. Nadira tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Hingga jarak di antara mereka semakin dekat. Matanya tidak pernah lepas dari Raka. Seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar orang yang sama yang selama ini ia kenal. "Aku harusnya tanya itu," ucap Nadira akhirnya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Raka menelan ludah. Ia mencoba tersenyum tipis, mencoba mengendalikan situasi yang jelas mulai lepas dari tangannya. "Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Kamu yakin?" potong Nadira pelan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi yang meluap. Tapi kalimat itu terasa lebih tajam dari teriakan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Nadira mengalihkan pandangannya sebentar ke arah Salsa. Hanya 1 detik. Cukup untuk membuat suasana semakin berat. Namun ia tidak berkata apapun kepada wanita itu. Tatapannya kembali ke Raka. "Berapa lama?" tanyanya singkat. Raka mengerutkan kening. "Apa? Berapa lama kamu hidup seperti ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi tidak bisa dihindari. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak siap. Bukan untuk pertanyaan itu. Bukan untuk tatapan Nadira yang sekarang terasa asing. Biasanya, jika Nadira marah, ia akan meninggikan suara. Menuntut penjelasan. Menunjukkan perasaan. Tapi sekarang, tidak ada itu semua. Yang ada hanya ketenangan. Yang justru membuat Raka semakin gelisah. "Nadira, kita bisa jelasin ini baik-baik," katanya cepat. "Baik-baik?" ulang Nadira pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum ramah. Tapi sesuatu yang dingin. Dan hampir tidak terasa. "Apa dari semua ini ada yang baik-baik?" Raka tidak menjawab. Salsa hanya diam di tempatnya, tidak berani menyela. Udara di dalam ruangan terasa berat. Seolah setiap detik berjalan lebih lambat dari seharusnya. Nadira tidak bergerak. Tidak berteriak. Tidak menangis. Ia hanya berdiri dan menatap. Namun justru dalam diam itulah tekanan terasa semakin kuat. Raka mulai gelisah. Tangannya bergerak tanpa arah. Tatapannya tidak lagi stabil. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang cukup. Karena di hadapannya sekarang, bukan lagi Nadira yang ia kenal, melainkan seseorang yang telah melihat kebenaran. Dan tidak lagi bisa dibohongi. Topeng Raka mulai retak. Udara di dalam rumah itu terasa semakin berat. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Setidaknya untuk beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Raka berdiri di hadapan Nadira, mencoba mengendalikan dirinya. Namun sorot matanya tidak lagi setenang biasanya. Ada kegelisahan yang mulai terlihat jelas. Ia menarik napas panjang. "Nadira, kamu harus dengar penjelasan aku dulu," ucapnya akhirnya. Nada suaranya terdengar lebih pelan, seolah ia sedang memilih kata dengan hati-hati. Namun bagi Nadira, semua itu sudah terasa terlambat. "Penjelasan," ulang Nadira datar. Raka mengangguk cepat, seperti menemukan celah untuk memperbaiki keadaan. "Iya, ini nggak seperti yang kamu pikir."
Aku cuma bantu dia di sini. Dia butuh bantuan. Kalimat itu meluncur begitu saja. Cepat. Terlalu cepat. Seolah sudah disiapkan sebelumnya. Nadira menatapnya tanpa berkedip. Bantu? Tanyanya singkat. Raka mengangguk lagi. Iya. Kamu tahu kan aku sering ada urusan di luar kota? Nah, sebagian itu, di sini. Aku cuma. Kamu tinggal di sini, potong Nadira pelan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Raka terdiam sejenak. Aku nggak tinggal. Aku cuma sering datang, jawabnya buru-buru. Namun nada suaranya mulai goyah. Nadira melangkah sedikit lebih dekat. Sering datang, ulangnya lagi. Matanya menatap langsung ke arah Raka, tajam dan tenang. Dengan foto-foto itu. Dengan catatan perjalanan yang sama tiap bulan. Dengan transfer uang atas nama dia. Setiap kalimat Nadira terasa seperti pukulan yang tidak bisa dihindari. Raka membeku. Wajahnya berubah. Ia tidak menyangka Nadira mengetahui sejauh itu. Aku bisa jelasin. Katanya cepat. Tentu. Potong Nadira lagi. Masih dengan nada yang sama. Tenang. Namun tidak memberi ruang. Jelaskan. Satu kata itu membuat Raka kehilangan arah. Ia membuka mulut. Menutupnya lagi. Mencoba mencari sesuatu. Alasan, kebohongan, apapun yang bisa menyelamatkan situasi. Ini, cuma sementara. Akhirnya ia berkata. Aku nggak bermaksud. Berapa lama, sementara, itu? Tanya Nadira. Raka terdiam. Sebulan. Setahun. Atau selama pernikahan kita? Tidak ada jawaban. Karena semua pilihan itu, sama buruknya. Salsa yang sejak tadi diam akhirnya menunduk. Ia tidak berkata apapun, tapi ekspresinya menunjukkan satu hal. Ia juga mulai melihat sesuatu yang berbeda. Topeng yang selama ini dipakai Raka mulai retak. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Frustrasi mulai terlihat. Nadira, kamu harus percaya aku. Aku sudah terlalu lama percaya kamu. Kalimat itu keluar pelan. Namun menghentikan semuanya. Raka terdiam. Benar-benar diam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memiliki kendali atas cerita yang ia bangun. Setiap kata yang ia ucapkan kini terdengar kosong. Setiap alasan terasa lemah. Dan setiap kebohongan, tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Nadira tidak perlu berteriak. Tidak perlu membuktikan apapun lagi. Karena kebenaran sudah berdiri di antara mereka. Jelas. Nyata. Dan tidak bisa disangkal. Di mata Nadira, Raka bukan lagi pria yang ia cintai. Melainkan seseorang yang telah kehilangan semua kepercayaan. Dan kini, bahkan tidak mampu mempertahankan kebohongannya sendiri. Dua dunia runtuh. Keheningan di dalam rumah itu berubah arah. Jika sebelumnya hanya dipenuhi ketegangan antara Nadira dan Raka, kini sesuatu yang lain mulai muncul. Sesuatu yang perlahan merambat, menuju Salsa. Salsa yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi hanya bingung. Kini, ada kecurigaan. Apa maksudnya? Tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar. Raka langsung menoleh. Salsa, tunggu. Kamu diam dulu, potong Nadira. Nada suaranya tetap tenang. Namun kali ini, ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Nadira mengalihkan pandangannya ke arah Salsa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap wanita itu secara langsung. Tidak ada kebencian yang meledak. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya kejujuran yang dingin. Dia suamiku. Satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Salsa membeku. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Seolah kata-kata itu tidak langsung bisa ia pahami. Atau mungkin, ia tidak ingin memahaminya. Apa? Suaranya lirih. Raka terlihat panik. Salsa, ini. Kamu bilang kamu belum menikah. Kali ini, suara Salsa lebih jelas. Lebih tajam. Ia berdiri perlahan, menatap Raka dengan ekspresi yang berubah drastis. Dari awal kamu bilang kamu sendiri.
lanjutnya. Kamu bilang kamu cuma kerja di kota. Nggak pernah bilang ada istri. Setiap kata yang keluar dari mulut Salsa terasa seperti membuka lapisan baru dari kebohongan yang selama ini ditutup rapat. Raka mundur selangkah. Ia tidak lagi tahu harus melihat kemana. Salsa, aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Potong Salsa cepat. Suaranya mulai meninggi. Emosi yang selama ini tidak terlihat, kini mulai muncul. Semua ini apa? Tanyanya, menunjuk ke arah Nadira. Dia siapa kalau bukan istrimu? Raka terdiam. Benar-benar tidak punya jawaban. Karena apapun yang ia katakan, tidak akan cukup, tidak akan benar, dan tidak akan memperbaiki apapun. Salsa tertawa kecil. Namun tawa itu pahit. Lebih seperti reaksi seseorang yang baru saja menyadari bahwa seluruh hidupnya berdiri di atas kebohongan. Jadi selama ini, katanya pelan, aku ini apa? Pertanyaan itu menggantung. Sama seperti yang pernah dirasakan Nadira. Dan untuk pertama kalinya, kedua wanita itu berdiri di sisi yang sama. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban dari orang yang sama. Raka menunduk, wajahnya tegang. Dua dunia yang selama ini ia jalani dengan rapi, kini bertabrakan di satu tempat. Tanpa celah untuk bersembunyi. Tanpa waktu untuk memperbaiki. Nadira melihat semuanya dalam diam. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemenangan. Karena yang ia lihat bukan hanya kehancuran Raka, tapi juga kehancuran wanita lain, yang ternyata sama-sama tidak tahu. Salsa mundur beberapa langkah. Tatapannya kosong, tapi penuh luka. Kamu bohong sama aku, ucapnya lirih. Lalu, lebih pelan lagi, dan juga sama dia. Raka tidak bergerak, tidak membantah, tidak menyangkal. Karena untuk pertama kalinya, semua yang ia bangun, runtuh dalam satu waktu. Dua kehidupan, dua kebohongan, dua hati yang ia lukai. Dan kini, tidak ada satupun yang tersisa utuh. Nadira menghilang. Pagi itu, rumah di kampung terasa lebih sunyi dari malam sebelumnya. Tidak ada lagi suara perdebatan. Tidak ada lagi penjelasan yang dipaksakan. Yang tersisa hanya keheningan, dan sisa-sisa kehancuran yang belum sepenuhnya dipahami. Namun Nadira, ia sudah tidak ada di sana. Tanpa pamit, tanpa suara. Ia pergi sebelum matahari benar-benar terbit, meninggalkan tempat itu dengan langkah yang tenang. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Seolah semua yang perlu ia lihat, sudah cukup. Perjalanan kembali ke kota terasa berbeda. Bukan lagi dipenuhi kegelisahan, tapi ketenangan yang dingin. Keputusan di dalam dirinya telah terbentuk sepenuhnya. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, Raka akhirnya kembali ke kota. Wajahnya tegang sejak perjalanan. Pikirannya dipenuhi satu hal. Nadira. Ia tidak tahu kapan Nadira pergi. Tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu setelah semua yang terjadi. Namun satu hal yang ia rasakan jelas. Ia mulai kehilangan kendali. Sesampainya di apartemen, Raka langsung membuka pintu dengan tergesa. Nah, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, menyalakan lampu. Sepi. Terlalu sepi. Raka berjalan cepat ke dalam, membuka kamar. Kosong. Lemari terbuka. Beberapa pakaian Nadira sudah tidak ada. Tas kecilnya juga hilang. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia mengambil ponselnya dan langsung menelepon. Nada sambung terdengar. Sekali. Dua kali. Lalu. Terputus. Tidak diangkat. Raka mencoba lagi. Dan lagi. Namun hasilnya sama. Tidak ada jawaban. Nadira, gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya terdengar panik. Ia membuka aplikasi pesan. Mengetik cepat. Kamu di mana? Kita harus bicara. Jangan kayak gini. Pesan terkirim. Tapi tidak dibalas. Waktu berjalan. Menit demi menit terasa lebih panjang. Raka mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungi Nadine. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari kemungkinan lain. Tempat kerja, teman,
Siapapun yang mungkin tahu. Namun semua terasa buntu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka tidak tahu harus berbuat apa. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap kosong ke depan. Apartemen itu masih sama. Masih rapi. Masih tenang. Namun kini terasa kosong. Bukan karena Nadira tidak ada, tapi karena kehadirannya selama ini ternyata lebih berarti dari yang pernah ia sadari. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Napasnya berat. Panik mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan. Bukan lagi tentang kebohongan yang terbongkar, tapi tentang kemungkinan bahwa ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Dan di tempat lain, Nadira memilih diam. Menghilang dari semua yang pernah ia kenal. Bukan untuk lari, tapi untuk memastikan bahwa kali ini, ia benar-benar mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Awal kehancuran Raka. Beberapa hari setelah Nadira menghilang, hidup Raka mulai terasa tidak stabil. Bukan hanya karena pesan-pesannya tak pernah dibalas. Bukan hanya karena apartemen yang kini terasa kosong. Tapi karena sesuatu yang lain, mulai bergerak di luar kendalinya. Sesuatu yang selama ini ia anggap aman. Bisnisnya. Pagi itu, Raka duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Beberapa email masuk sejak semalam, tapi satu di antaranya membuat perasaannya tidak tenang. Pengirimnya, Faris Alendra. Raka langsung membukanya. Isi pesannya singkat, formal, dan terasa berbeda. Untuk sementara, beberapa kerjasama kita akan ditinjau ulang. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait laporan dan penggunaan dana. Tidak ada emosi, tidak ada penjelasan panjang. Namun cukup untuk membuat Raka mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres. Raka langsung meraih ponselnya dan menelepon Faris. Tidak butuh waktu lama hingga panggilan itu diangkat. Faris, ini maksudnya apa? Tanya Raka tanpa basa-basi. Di seberang sana, suara Faris terdengar tenang seperti biasa. Seperti yang saya tulis di email. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Evaluasi apa? Nada suara Raka mulai meninggi. Selama ini nggak ada masalah. Apa kamu yakin? Jawab Faris datar. Kalimat itu membuat Raka terdiam sesaat. Faris melanjutkan, laporan perjalananmu. Penggunaan dana operasional. Ada ketidaksesuaian yang tidak bisa saya abaikan. Raka mengepalkan tangannya. Itu cuma hal kecil, katanya cepat. Bisa kita bahas baik-baik. Ini bukan hal kecil, Raka. Nada suara Faris tetap tenang. Tapi kini terasa lebih tegas. Dalam bisnis, kepercayaan itu dasar. Dan saat itu dilanggar, semuanya ikut terdampak. Raka menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Kamu percaya omongan siapa? Tanyanya tajam. Hening sejenak. Lalu Faris menjawab pelan. Saya percaya data. Kalimat itu seperti menutup semua celah. Tidak ada ruang untuk membantah. Tidak ada ruang untuk memutarbalikkan keadaan. Karena semua yang selama ini Raka sembunyikan, kini mulai terlihat. Sementara ini, saya akan menahan beberapa proyek yang melibatkan kamu, lanjut Faris. Sampai semuanya jelas. Faris. Saya harap kamu mengerti. Panggilan terputus. Raka menatap ponselnya dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar masalah, tapi awal dari kehilangan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Dan semakin berat, satu persatu kerjasama mulai tertunda. Beberapa klien meminta klarifikasi. Beberapa bahkan mulai menjaga jarak. Nama Raka yang dulu dianggap profesional dan terpercaya, kini mulai dipertanyakan. Dan semua itu terjadi tanpa suara keras, tanpa drama. Hanya keputusan-keputusan kecil yang perlahan menarik fondasi yang selama ini ia bangun. Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Sepi. Namun kali ini, kesunyian itu bukan karena tidak ada orang, melainkan karena kepercayaan yang mulai hilang. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Pikirannya kacau. Semua yang ia jaga selama ini,
Dua kehidupan, dua peran, dua dunia. Kini mulai runtuh, satu persatu. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena semua ini berawal dari dirinya sendiri. Rahasia terbongkar di kantor. Pagi itu, kantor tidak terasa seperti biasanya. Raka melangkah masuk dengan wajah tegang, mencoba tetap terlihat tenang meski pikirannya dipenuhi berbagai masalah. Sejak Faris mulai menarik dukungan, suasana kerja memang sudah berubah, lebih kaku, lebih dingin. Namun hari ini, terasa berbeda. Tatapan orang-orang, bisik-bisik yang terhenti saat ia lewat, dan keheningan yang terlalu cepat muncul. Raka menyadarinya. Ia hanya belum tahu seberapa jauh semuanya sudah tersebar. Di dalam ruang rapat, beberapa rekan bisnis sudah menunggu. Biasanya, pertemuan seperti ini berjalan formal dan efisien. Tapi kali ini, tidak ada yang langsung membuka pembicaraan. Semua terlihat menahan sesuatu. Ada yang mau dibahas? Tanya Raka akhirnya, mencoba mengambil kendali. Salah satu dari mereka menatapnya. Kami justru ingin klarifikasi dari kamu. Nada suaranya datar. Tidak emosional. Namun terasa berat. Raka mengernyit. Tentang apa? Beberapa detik hening, lalu seseorang di ujung meja membuka tablet dan memutarnya ke arah Raka. Di layar itu, ada foto. Foto yang terlalu familiar. Raka, bersama Salsa. Bukan satu, tapi beberapa. Di tempat berbeda. Waktu berbeda. Namun dengan kedekatan yang sama. Jantung Raka berdegup keras. Ini apa? Tanyanya cepat, meski ia tahu jawabannya. Kamu yang harusnya menjelaskan, jawab pria itu. Suasana di ruangan berubah. Lebih dingin. Lebih tajam. Selama ini kamu bilang perjalanan keluar kota itu urusan bisnis, lanjut yang lain. Tapi dari yang kami lihat, itu bukan hanya soal kerja. Raka membuka mulut. Mencoba menyusun kata. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Ini urusan pribadi. Akhirnya ia berkata. Gak ada hubungannya dengan kerja. Kalimat itu terdengar lemah. Bahkan bagi dirinya sendiri. Kalau itu benar, sahut seseorang, kenapa dana perusahaan ikut digunakan? Hening. Tidak ada jawaban. Karena kali ini, masalahnya bukan lagi sekadar hubungan tersembunyi, tapi juga kepercayaan profesional yang dilanggar. Raka menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada lagi dukungan. Tidak ada lagi kepercayaan. Yang ada hanyalah keraguan dan jarak. Mulai hari ini, kami akan meninjau ulang semua kerjasama dengan kamu, ucap salah satu dari mereka dengan tegas. Kalimat itu terasa final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada kesempatan kedua, setidaknya untuk sekarang. Rapat selesai lebih cepat dari biasanya. Tidak ada pembahasan proyek. Tidak ada diskusi lanjutan. Semua orang berdiri dan pergi, meninggalkan Raka sendirian di dalam ruangan. Ia duduk diam, menatap meja kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan dampaknya. Bukan hanya kehilangan kepercayaan Nadira. Bukan hanya kehancuran hubungannya dengan Salsa. Tapi juga reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun, runtuh dalam hitungan hari. Rahasia yang selama ini ia jaga dengan rapi, kini terbuka. Dan tidak ada lagi yang melihatnya sama seperti dulu. Raka menunduk. Napasnya berat. Ia akhirnya menyadari satu hal. Bahwa kebohongan mungkin bisa disembunyikan untuk sementara. Tapi saat terbongkar, yang hancur bukan hanya satu bagian kehidupan, melainkan semuanya. Salsa meninggalkan Raka. Sore itu, langit kampung terlihat mendung. Udara terasa berat, seolah ikut menahan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai sejak hari konfrontasi itu. Rumah yang sebelumnya terasa hangat kini menjadi sunyi dan asing. Raka berdiri di dalam ruang tamu. Sendirian. Ia kembali ke kampung bukan untuk mencari ketenangan, melainkan karena ia tidak lagi tahu harus kemana. Kota sudah terasa menolak, sementara di sini, setidaknya ia masih punya tempat. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Langkah kaki terdengar dari dalam. Salsa keluar dari kamar,
membawa tas di tangannya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Raka langsung menoleh. Kamu mau kemana? Tidak ada jawaban langsung. Salsa berhenti beberapa langkah darinya, menatap Raka dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya kelelahan. Aku mau pergi, ucapnya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun cukup untuk membuat dada Raka terasa sesak. Pergi kemana? Tanya Raka cepat. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Salsa tersenyum tipis. Namun senyum itu kosong. Baik-baik? Ulangnya pelan. Dari awal, mana ada yang baik-baik? Raka terdiam. Ia melangkah mendekat. Salsa, aku tahu ini salah. Tapi kita bisa perbaiki. Perbaiki apa? Pertanyaan itu memotong kalimatnya. Tajam. Langsung. Kamu punya istri di kota. Lanjut Salsa. Suaranya mulai bergetar, tapi tetap tegas. Dan kamu bohong sama aku sejak awal. Setiap kata terasa seperti membuka luka yang belum sempat sembuh. Raka mencoba mendekat lagi. Kamu nggak ngerti situasinya. Aku nggak perlu ngerti. Potong Salsa cepat. Aku cuma tahu satu hal. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Jelas. Tidak bisa dibantah. Raka menggeleng pelan. Aku bisa berubah. Aku bisa. Kamu sudah memilih, ucap Salsa. Pelan. Namun tegas. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak bisa membantahnya. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Ia telah memilih untuk hidup dalam dua dunia. Dan kini, ia harus kehilangan keduanya. Salsa menggenggam tasnya lebih erat. Aku nggak mau jadi bagian dari ini lagi, lanjutnya. Aku nggak mau jadi alasan kamu terus bohong ke orang lain, atau ke dirimu sendiri. Raka terdiam. Langkahnya terhenti. Tidak ada lagi kata yang keluar. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan. Karena semua sudah terlambat. Salsa berjalan melewatinya. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Langkahnya keluar dari rumah itu terasa seperti akhir dari sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar sendirian. Bukan karena orang lain pergi. Tapi karena semua yang ia miliki telah ia hancurkan sendiri. Kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kepergian Salsa berjalan tanpa arah, Raka kembali ke kota dengan satu harapan. Bahwa setidaknya ia masih memiliki sesuatu yang bisa ia pertahankan. Namun kenyataan berkata lain. Kantor yang dulu terasa seperti tempatnya berdiri kini terasa asing. Meja kerjanya masih di sana. Kursinya masih sama. Namun suasananya berbeda. Orang-orang tidak lagi menyapanya seperti dulu. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada lagi rasa hormat yang dulu begitu terasa. Kini yang ada hanya tatapan sekilas. Dingin. Menjauh. Seolah ia adalah seseorang yang sebaiknya tidak terlalu dekat. Raka mencoba mengabaikannya. Ia duduk, membuka laptop, mencoba fokus pada pekerjaan. Namun email yang masuk justru menjadi pukulan berikutnya. Satu persatu. Kerja sama dibatalkan. Proyek ditunda tanpa kepastian. Klien yang dulu percaya, kini memilih mundur perlahan. Alasannya selalu sama. Pertimbangan internal. Evaluasi ulang. Atau sekadar, tidak lagi cocok. Tidak ada yang menyebutkan secara langsung. Tapi Raka tahu. Ini bukan soal bisnis semata. Ini soal kepercayaan yang hilang. Siang itu, Raka mencoba menemui salah satu rekan lamanya. Seseorang yang dulu sering bekerja sama dengannya. Namun pertemuan itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Kita mungkin nggak bisa lanjut kerja sama dulu, ucap pria itu dengan hati-hati. Raka menatapnya. Karena apa? Hening sejenak. Pria itu terlihat ragu. Lalu akhirnya berkata jujur. Reputasi kamu lagi nggak bagus. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti pukulan telak. Ini cuma masalah pribadi, balas Raka cepat. Nggak ada hubungannya sama kerja. Pria itu menggeleng pelan. Dalam posisi kita,
Semuanya ada hubungannya. Tidak ada emosi dalam ucapannya. Justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar langsung bagaimana orang lain melihatnya sekarang. Bukan sebagai profesional. Bukan sebagai mitra yang bisa dipercaya. Tapi sebagai seseorang yang tidak konsisten, tidak jujur dan berisiko. Hari-hari berikutnya semakin berat. Telepon semakin jarang berdering. Email yang masuk lebih banyak berisi penolakan daripada peluang. Dan perlahan, semua yang ia bangun mulai runtuh. Bukan dalam satu ledakan besar, tapi dalam keheningan yang perlahan menggerogoti. Satu persatu. Hingga tidak tersisa apa-apa. Suatu malam, Raka duduk sendirian di apartemennya. Lampu kota masih bersinar di luar jendela. Namun kali ini, tidak ada rasa bangga saat ia melihatnya. Hanya kehampaan. Ia menatap ruangan di sekelilingnya. Sepi, dingin, dan terasa asing. Nadira tidak ada. Salsa sudah pergi. Dan kini, bisnisnya pun tidak lagi berdiri. Raka mengusap wajahnya dengan lelah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan hanya satu hal, tapi segalanya. Kepercayaan, hubungan, harga diri, dan tempatnya di dunia yang dulu ia kuasai. Kini, tidak ada lagi yang tersisa. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu, semua ini bukan karena orang lain, tapi karena pilihan yang ia buat sendiri. Hidup yang terpuruk. Kehancuran itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, tapi pasti. Setelah satu persatu kerjasama runtuh, Raka masih mencoba bertahan. Ia menjual beberapa aset, menutup lubang dengan sisa yang ada, berharap keadaan akan berbalik. Namun kenyataan tidak memberi ruang. Tagihan menumpuk, tabungan menipis, dan tidak ada lagi pemasukan yang cukup untuk menahan semuanya tetap berdiri. Hari itu, Raka berdiri di tengah apartemennya. Kosong. Beberapa barang sudah tidak ada. Sofa yang dulu menjadi tempat ia duduk kini hilang. Meja kerja yang penuh berkas sudah terjual. Bahkan sebagian perabot kecil pun ikut pergi. Yang tersisa hanyalah ruang dan kenangan. Ia menatap sekeliling. Tempat yang dulu terasa seperti simbol keberhasilan, kini hanya menjadi saksi kejatuhan. Ponselnya berdering. Nomor yang ia kenal. Pemilik gedung. Raka mengangkatnya dengan pelan. Saya harap Anda mengerti situasinya. Suara di seberang terdengar formal. Kami sudah memberi waktu tambahan. Tapi jika pembayaran belum diselesaikan, Anda harus meninggalkan unit itu minggu ini. Kalimat itu terdengar jelas. Tanpa emosi. Tanpa kompromi. Raka menutup matanya sejenak. Iya, jawabnya pelan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar pergi. Tidak ada koper besar. Tidak ada kepastian tujuan. Hanya tas sederhana dan langkah yang berat. Ia berjalan keluar dari gedung yang dulu ia masuki dengan penuh percaya diri. Kini, tanpa arah. Hari-hari berikutnya menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba menghubungi orang-orang yang dulu dekat dengannya. Beberapa tidak menjawab. Beberapa menolak dengan halus. Dan beberapa, bahkan tidak lagi mengingatnya. Koneksi yang dulu ia banggakan, kini hilang. Seolah tidak pernah ada. Raka mulai mencari pekerjaan. Apa saja. Namun setiap kali ia menyebutkan namanya, selalu ada jeda. Selalu ada tatapan yang berubah. Dan pada akhirnya, penolakan. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia tidak lagi dipercaya. Suatu malam, Raka duduk di pinggir jalan. Lampu-lampu kota masih menyala terang. Tapi kali ini terasa jauh. Ia memandang orang-orang yang berlalu lalang. Cepat, penuh tujuan. Berbeda dengan dirinya sekarang. Yang hanya diam, tanpa arah. Angin malam terasa dingin. Namun tidak sedingin kenyataan yang ia hadapi. Ia menarik napas dalam. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat semua masih utuh. Saat hidup terasa mudah. Saat ia bisa memilih, tanpa memikirkan konsekuensi.
Dan kini, semua pilihan itu telah membawanya ke titik ini. Titik terendah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka menunduk. Tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya kehilangan segalanya. Ia kehilangan dirinya sendiri. Nadira bangkit. Pagi di kota itu terasa berbeda bagi Nadira. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena dirinya sudah tidak sama lagi. Setelah menghilang dari kehidupan lamanya, Nadira memilih memulai dari awal. Ia tidak kembali ke apartemen itu. Tidak juga mencoba menoleh ke masa lalu yang telah ia tinggalkan. Ia memilih melangkah ke depan. Hari-hari pertama tidak mudah. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia harus membangun ulang dirinya dari sesuatu yang pernah hancur. Namun Nadira tidak lagi rapuh seperti dulu. Ia mulai menyusun hidupnya dengan perlahan, teratur, tenang. Dan kali ini, dengan kendali penuh di tangannya. Faris Alendra menjadi salah satu bagian penting dalam langkah barunya. Bukan sebagai penyelamat, bukan juga sebagai pengganti, tapi sebagai seseorang yang berdiri di sampingnya. Dengan rasa hormat, dengan batas yang jelas, dengan kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan. Di sebuah ruang kerja yang kini menjadi tempat baru Nadira, ia duduk di depan meja, memeriksa berkas dengan fokus. Tidak ada lagi keraguan dalam gerakannya. Faris berdiri di dekat jendela, memperhatikan. "Kamu cepat belajar," ucapnya. Nadira tersenyum tipis. "Aku cuma nggak mau mengulang kesalahan yang sama." Faris mengangguk pelan. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang tidak perlu. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Perlahan, hidup Nadira berubah. Ia mulai dikenal bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Keputusannya dihargai, pendapatnya didengar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai individu yang utuh. Suatu sore, Nadira berdiri di depan jendela gedung tempat ia bekerja. Pemandangan kota terbentang luas di hadapannya. Sama seperti dulu. Namun kali ini, terasa berbeda. Lebih luas. Lebih terbuka. Ia menarik napas dalam. Tidak ada lagi beban yang menekan dadanya. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung. Yang ada hanyalah ketenangan. Dan keyakinan bahwa ia telah melewati bagian terberat dalam hidupnya. Faris mendekat, berdiri di sampingnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Nadira menoleh, lalu mengangguk. "Iya," jawabnya pelan. "Sekarang, aku baik-baik saja." Dan itu bukan sekadar jawaban, itu adalah kenyataan. Nadira tersenyum kecil. Bukan karena ia sudah melupakan semuanya, tapi karena ia telah belajar dari semuanya. Pengkhianatan mungkin pernah menghancurkannya. Namun dari sana, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dan kini, ia tidak hanya bangkit. Ia berdiri, lebih tinggi dari sebelumnya. Pertemuan terakhir. Sore itu, langit kota berwarna keemasan. Aktivitas di sekitar gedung perkantoran mulai melambat, orang-orang bersiap pulang, dan suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Di dalam lobi gedung, Raka berdiri. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Pakaian sederhana, wajah lelah, dan sorot mata yang tidak lagi penuh keyakinan. Ia terlihat seperti seseorang yang telah melewati terlalu banyak hal, dan kehilangan hampir semuanya. Namun hari itu, ia hanya punya satu tujuan. Menemui Nadira. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka. Nadira keluar dengan langkah tenang. Penampilannya rapi, sederhana, tapi penuh percaya diri. Tidak ada lagi bayangan keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi beban yang dulu terlihat jelas. Saat matanya bertemu dengan Raka, ia berhenti. Hening sejenak. Dua dunia yang pernah terhubung, kini berdiri saling berhadapan. Raka menatapnya. Ada banyak hal di matanya. Penyesalan. Keinginan untuk memperbaiki. Dan sesuatu yang terlambat ia sadari. "Nadira." Suaranya pelan. Nama itu terdengar asing, meski dulu begitu dekat. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap.
datar, tenang, tanpa emosi yang terlihat. Raka melangkah mendekat sedikit. Aku cuma mau bicara, katanya hati-hati. Tidak ada respons. Nadira tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Dan justru itu yang membuat Raka merasa semakin kecil. Aku tahu aku salah, lanjutnya. Aku tahu aku nggak punya hak buat minta apa-apa lagi. Tapi aku cuma... Ia terhenti. Karena Nadira masih tidak berkata apapun. Tidak memotong. Tidak menyela. Hanya menatap. Namun tatapan itu tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada cinta. Tidak ada luka yang terbuka. Tidak ada harapan. Yang ada hanyalah ketiadaan. Kosong. Seolah semua yang pernah ada telah benar-benar hilang. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari penolakan. Ia tidak lagi berarti. Apa? Kamu masih marah? Tanyanya pelan. Nadira menggeleng. Perlahan. Bukan karena ia memaafkan. Tapi karena ia sudah melewati semuanya. Aku nggak marah, jawabnya akhirnya. Suaranya tenang. Stabil. Tanpa getaran. Raka terdiam. Jawaban itu tidak ia harapkan. Karena itu berarti ia sudah benar-benar ditinggalkan. Aku cuma... Sudah selesai, lanjut Nadira. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti akhir dari segalanya. Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang ingin ia katakan tidak lagi penting. Tidak lagi dibutuhkan. Nadira menatapnya sekali lagi. Sebentar. Lalu ia berbalik. Melangkah pergi. Tanpa ragu. Tanpa menoleh. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Raka tetap berdiri di tempatnya. Diam. Sendiri. Menyaksikan seseorang yang dulu begitu dekat dengannya. Kini pergi tanpa menyisakan apapun. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa kehilangan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat mereka tetap di depanmu. Dan kamu tahu, kamu sudah tidak berarti lagi bagi mereka. Kehidupan baru. Pagi itu datang dengan tenang. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela besar, menyinari ruangan dengan hangat. Tidak ada suara bising. Tidak ada kegelisahan. Hanya ketenangan yang sederhana, namun terasa utuh. Nadira berdiri di dekat jendela, menatap kota yang kini tidak lagi terasa menekan. Dulu, tempat ini pernah menjadi saksi luka. Pernah menjadi ruang di mana ia mempertanyakan dirinya sendiri. Namun sekarang, semuanya berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia yang berubah. Hari-hari Nadira kini berjalan dengan ritme yang baru. Pekerjaan yang ia jalani memberi makna. Lingkungan di sekitarnya memberi rasa hormat. Dan yang paling penting, ia tidak lagi hidup dalam bayangan orang lain. Ia memilih. Ia menentukan. Ia menjalani. Dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Faris tetap ada di sisinya. Bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi sebagai seseorang yang berjalan sejajar, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira memahami bahwa hubungan yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya, justru menguatkannya. Di sisi lain, Raka menjalani hidup yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kenyamanan. Tidak ada lagi posisi. Tidak ada lagi nama yang dihormati. Hari-harinya diisi dengan perjuangan sederhana, mencari cara untuk bertahan, menerima kenyataan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ia berjalan di jalanan yang dulu ia lewati tanpa pernah benar-benar melihat. Kini, ia melihat semuanya dengan jelas. Setiap langkahnya adalah pengingat bahwa semua yang ia miliki dulu hilang bukan karena nasib, tapi karena pilihannya sendiri. Suatu sore, Nadira berjalan keluar dari gedung tempat ia bekerja. Langkahnya ringan. Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada lagi yang menariknya kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi yang perlu ia selesaikan. Karena semuanya sudah selesai. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Udara terasa segar. Bebas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti hidup tanpa beban.
Tanpa kebohongan. Tanpa bayangan. Hanya dirinya. Seutuhnya. Nadira tersenyum. Bukan karena ia menang. Tapi karena ia berhasil melewati. Dari luka, menjadi kekuatan. Dari pengkhianatan, menjadi pembelajaran. Dari kehilangan, menjadi awal yang baru. Dan kini, ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena masa depan yang ia pilih, jauh lebih layak untuk diperjuangkan. Pesan moral. Pengkhianatan tidak pernah membawa kemenangan jangka panjang. Kebohongan mungkin memberi waktu, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.